Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini ada hubungannya dengan yang kemarin ya. Yang kemarin itu membahas tentang stroke. Ini kelanjutannya. Jadi kalau adrenalin itu rusak, sehingga rusaknya itu menyebabkan tensi itu nggak bisa diatur ya, akhirnya orangnya tuh ya kadang ya pas sekali waktu dia tensinya tinggi, dia nggak ngerti ya kalau pas lagi tensinya tinggi, jadi dia sehari-harinya itu nggak tahu kalau tensinya itu tinggi ya. Nah, sehingga yang dia itu ada masalah di kantor atau dengan istrinya atau dengan mertuanya disimpan. Nah, inilah bisa menyebabkan stroke. Jadi bisa menjadikan pemicu lah istilahnya. Dan dia marah pada waktu dia biasanya sebenarnya kalau ada masalah itu ya disimpan terus ya, lama-lama kan nanti tersumbat ya. Jadi pemicunya itu ya bisa di kantor, bisa di rumah tangganya dia sendiri dengan istrinya, umpamanya seperti itu. Jadilah itu nanti tersumbat atau pecah. Jadi nanti tergantung dari cara emosionalnya dia. Jadi emosionalnya dia itu kalau marahnya itu diem, tidak terlalu memuncak ya nanti tersumbat. Kalau dia tuh dek ada keinginan balas itu sangat kuat ya, tapi nggak dibuktikan, jadi tangannya itu sampai nggerget itu nanti bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi kalau itu terus menerus walaupun diam itu kan memang bahaya ya. Kalau diamnya orang sabar itu ya beda ya dengan diamnya orang marah. Jadi stroke itu orangnya itu dari luar kelihatan diam tapi marah, bahkan sampai tidur pun ya mungkin nyambung ya marahnya. Kalau marahnya itu dihentikan terus ada masalah nggak bisa diselesaikan terus dipasrahkan sama Allah, ya sudahlah biar Allah yang menyelesaikan, terus dibuat tidur ya biasanya enak, bangun tidur enak. Tapi ini enggak, jadi masalah itu tidak diselesaikan, jadi terus nyambung sampai tidur, bangun tidur ya seperti itu lagi ya. Ini kalau terus menerus ya akhirnya menjadikan pembuluh darah di otak itu pecah atau tersumbat. Jadi kalau diem nanti tersumbat, tapi kalau ada keinginan untuk membalas sambil nggerget itu nanti pecah pembuluh darah di otak. Nanti jenis stroke-nya itu stroke yang kaku, jadi tangannya itu bengkok, terus mulutnya itu agak menceng ya, dan ini agak sulit diobati. Jadi pecahnya pembuluh darah di otak ini agak sulit diobati. Nah, di titik inilah sebenarnya stroke itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau istilahnya dalam hadis jangan marah bagimu surga itu ya ini. Banyak dari saudara-saudara kita itu mungkin kurang paham ya hadis ini. Jadi ada seorang ustadz memberikan ceramah jangan marah bagimu surga, ternyata di rumah itu ya masih marah dengan istrinya. Jadi hadis ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, harus diamalkan. Ini loh ada hadis yang nggak boleh marah, tapi korelasinya hadis tersebut dengan kehidupan sehari-hari itu apa ya, beliau mungkin kurang paham ya. Jadi kalau memang ada ustaz menjelaskan seperti itu yang masih marah ya, dia hanya ngomong tapi belum mengamalkan, berarti beliau masih belum mengerjakan ayat-ayat Quran yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk taat pada Allah, berarti belum mengerjakan hadis-hadis Nabi yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi memang dalam Al-Quran itu kan nggak ada keterangannya jangan marah, nggak ada, tapi yang ada itu di hadis. Kalau di Al-Quran itu yang ada fa'fu anhum. Nah, ini harus paham
Fa'fu anhum itu maafkan mereka. Orang itu kalau sudah memaafkan ya nggak mungkin marah. Orang sudah memaafkan kok marah? Kalau marah kan belum memaafkan, berarti kan gitu. Doakan mereka, maafkan kesalahan mereka, dan mohonkan ampun pada Allah. Wastaghfir lahum. Jadi kalau ada orang berbuat kesalahan harus didoakan baik supaya selamat, supaya dapat hidayah. Mohonkan ampun pada Allah, ya Allah ampuni ya Allah. Kan enak. Tapi jarang orang melakukan seperti ini jarang. Sudah berbuat salah, dimaafkan, didoakan supaya selamat. Kan agak berat ya. Tapi kalau ini dilakukan, Allah itu suka. Dan kalau Allah itu sudah suka, insya Allah doanya cepat terkabul. Jadi doa pingin cepat terkabul itu ya ndak harus baca ini, baca itu sekian ratus. Enggak, pokoknya apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan, gitu aja. Nah, inilah sebenarnya penjabaran dari hadis tersebut. Jangan marah bagimu surga itu ya ini. Kalau ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, enggak marah, insya Allah tidak akan kena stroke, tidak akan kena jantung. Jadi ini ada yang bertanya ya. Ada pertanyaan, Bunda, kalau menyimpan marah itu katanya jantungnya bengkak, terus menyimpan marah kok kena stroke, mana yang benar? Ya insya Allah keduanya benar. Jadi keduanya ini benar. Gandeng dengan apa? Kalau jantung bengkak itu insya Allah gandeng sama egois dan sombong. Jadi kalau enggak gandeng ego sama sombong, biasanya orang itu punya keinginan untuk membalas itu sangat kuat, itu di stroke. Keinginan untuk membalas itu sangat kuat. Di jantung bengkak enggak ada, insya Allah orangnya itu memang enggak balas, tidak ada keinginan untuk balas. Tapi kalau di stroke itu memang ada. Nanti jenis stroke-nya itu stroke kaku. Jadi sambil gerget-gerget gitu. Nah itu sama orang itu seperti itu. Biasanya pemicunya itu bisa di kantor atau dengan istri, tapi sangat jarang ya. Kalau dengan mertua itu sangat jarang. Biasanya yang sering itu dengan istri. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.